Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sasibela Kirana N20220120107 dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis video kedaruratan dari film Descendants of the Sun episode 6 sampai dengan 7. Baik, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Larasya Gloria Ayu, Aisyah Bila Cherry, Ariana Marantika, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Vera Fatkulil Janah, Ida Maisyarah, Farid Syakarisma, Kori Aina, Sasidila Kirana, Tania Fitri Alina, lalu juga ada Yusuf Abdul Razak. Baik, selanjutnya berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai pengertian kegawat daruratan, 2 tujuan kegawat daruratan, lalu 3 klasifikasi kegawat daruratan, keempat dampak kegawat daruratan, dan juga yang kelima adalah upaya penanggulangan kegawat daruratan. Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu, yaitu kegawat daruratan adalah kejadian tiba-tiba yang menuntut tindakan segera yang mungkin disebabkan kejadian alam, bencana teknologi, perselisihan atau kejadian yang disebabkan oleh manusia. Bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat yang terjadi akibat perilaku perbuatan manusia maupun akibat anomali peristiwa alam. Lalu, kegawat daruratan bencana adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi situasi darurat akibat bencana, termasuk penanganan korban, evakuasi korban, dan rehabilitasi. Kegawat daruratan bencana berperan penting dalam proses penyelamatan nyawa korban bencana. Dalam tindakan kegawat daruratan, bencana tersebut melibatkan kerjasama antar profesi tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan untuk membantu evakuasi dalam triase dan memberikan pertolongan dengan tepat sesuai keparahan korban. Yang kedua, tujuan kegawat daruratan. Yang pertama adalah menyelamatkan nyawa, yaitu memberikan respon cepat untuk menyelamatkan nyawa manusia yang terancam akibat bencana. Kedua, mengurangi dampak. Minimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Yang ketiga, evakuasi dan penyelamatan, yaitu mengkoordinir evakuasi efisien dan upaya penyelamatan untuk korban bencana. Yang keempat, pemberian bantuan kesehatan, meliputi memberikan pelayanan kesehatan dan pertolongan medis kepada korban bencana. Yang kelima, pencegahan penyebaran penyakit, dengan cara mencegah penyebaran penyakit dan mengelola keadaan sanitasi yang baik. Keenam, koordinasi dan komunikasi, yaitu memastikan koordinasi yang baik antara pihak terkait dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Ketujuh, pemulihan. Membantu proses pemulihan pasca bencana dan membangun kembali komunitas yang terdampak. Yang ketiga adalah klasifikasi kegawat daruratan. Berikut klasifikasi kegawat daruratan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kegawat daruratan medis, meliputi trauma, masalah pernafasan, serangan jantung, dan juga stroke. Lalu, kegawat daruratan lingkungan, yaitu mengenai bencana alam, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, lalu juga pencemaran udara atau air. Lalu selanjutnya kegawat daruratan sosial, meliputi konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, kejahatan besar. Lalu kegawat daruratan teknologi meliputi kegagalan sistem kelistrikan, kecelakaan nuklir atau kimia, dan juga ancaman cyber. Yang keempat, yaitu dampak kegawat daruratan. Dampaknya sendiri ada 4 dampak, yaitu kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan kerugian psikologis, serta kerugian sosial. Selain itu, kegawat daruratan dapat meninggalkan dampak jangka panjang seperti trauma psikologis dan juga perubahan dalam keamanan masyarakat. Yang kelima, yaitu upaya penanggulangan kegawat daruratan. Salah satu tugas yang harus dikuasai petugas kesehatan adalah penanganan kasus gawat darurat untuk kasus trauma maupun non-trauma. Untuk menguasainya, telah disusun pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat yang bertujuan meningkatkan kompetensi perawat atau bidan, khususnya di bidang kegawat daruratan medis. Pelatihan penanggulangan penderita
gawat darurat dilaksanakan dengan ruang lingkup materi meliputi prinsip-prinsip PPGED, penanganan perdarahan dan shock, resusitasi cairan dan jantung paru, airway, breathing problem and management, membuat dan membaca rekaman EKG, kegawat daruratan penyakit dalam, kegawat daruratan bayi dan anak, kegawat daruratan kehamilan dan persalinan, dan materi praktik lainnya. Lalu, dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut, yaitu pertama tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Kedua yaitu tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang ketiga yaitu tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana. Untuk tahap pra-bencana sendiri yaitu ada tahap pencegahan dan mitigasi bencana. Lalu rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatannya sendiri yaitu membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana, pembuatan alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, lalu juga memberikan penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Yang kedua yaitu tahap kesiapsiagaan. Tahap ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau sinyal bahwa bencana akan segera terjadi. Contoh kegiatannya yaitu meliputi menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan, serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Lalu, tahap tanggap darurat sendiri dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana antara lain 1. Menyelamatkan diri dan orang terdekat. 2. Jangan panik. 3. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat terlebih dahulu. 4. Lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun. 5. Lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Lalu untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri, biasa dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan inti pada tahapan ini adalah pertama bantuan darurat, kedua inventarisasi kerusakan, ketiga evaluasi kerusakan, 4 pemulihan atau recovery, 5 rehabilitasi, lalu 6 rekonstruksi, dan 7 melanjutkan pemantauan. Untuk analisis videonya sendiri yaitu cooperation and coordination dalam kegawat daruratan bencana yang dilakukan oleh tim medis. Untuk cooperation-nya sendiri, dalam film ini, episode 6, menit ke-38 detik ke-14, para tim medis mulai melakukan kerjasama, mengumpulkan obat yang sudah berantakan karena gempa untuk mengobati korban dan dari gempa tersebut. Lalu di menit ke-40, detik ke-8, para tim medis dan tentara datang ke tempat pembangunan di mana di sana banyak korban bencana alam, khususnya gempa. Tim medis dan tentara bekerja sama saling membantu dan mengevakuasi korban bencana alam. Yang kedua yaitu coordination. Pada episode 6, menit ke-41 detik ke-5, para tim medis melakukan koordinasi untuk tetap menggunakan APD supaya tetap aman yang diketuai oleh dokter dan memberikan arahan untuk memberikan pengobatan yang terbaik dan juga alternatif. Untuk menit ke-50 detik ke-40, datang helikopter dari Korea membawa beberapa tentara untuk membantu tentara lainnya dan tim medis supaya bisa mengevakuasi korban dengan cepat. Untuk menit ke-53 detik ke-40, tentara berkoordinasi bersama untuk melakukan gerakan penyelamatan pada pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu kolaborasi dari berbagai pihak dan perawatan individu serta komunitas. Perawat harus bekerja sama dengan profesi kesehatan lain, sukarelawan, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah,
Perawat harus mampu mengalihkan fokus perawatan dari satu pasien untuk sejumlah besar pasien. Sebagai fokus perubahan penanganan bencana dari perawatan menyelamatkan nyawa dan keadaan darurat kesehatan masyarakat, perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan beradaptasi dengan perubahan fokus perawatan, memahami kompetensi dan mampu beradaptasi dengan kompetensi untuk konteks bencana. Perawat diharapkan bekerja dalam parameter hukum praktik daerah dan negara di mana mereka bekerja, menurut WHO dan ICN tahun 2009. Lalu ketepatan dalam pertolongan pertama korban bencana. Proses pengambilan keputusan untuk pertolongan pertama sudah tepat dengan mempertimbangkan tingkat keparahan korban. Contoh evakuasi korban sendiri yaitu kemudian terdapat pasien mengalami perdarahan luar, lagi berdenyut tapi tidak sadarkan diri dan diberikan tindakan pemasangan oksigen. Kemudian ada pasien kejang, tidak bernafas, diberikan ventilasi dan di RCP, pasien dinyatakan meninggal triase hitam. Namun terdapat beberapa pertolongan pertama yang kurang tepat, yaitu pada video tindakan operasi dilakukan di ruangan terbuka dan para tim medis hanya memakai alat pelindung diri seadanya, dan transportasi yang terbatas. Untuk perawatan psikososial dan spiritual pada korban bencana dan First Psychologist Aid atau VA, perawatan psikososial dan spiritual pada korban bencana, dokter yang membantu evakuasi korban gempa memberikan pengertian dan meyakinkan korban bahwa korban harus percaya kepada dokter untuk membantu mengatasi kaki korban yang terluka atau terkilir. Karena tidak dilakukan anestesi karena sedang hamil, maka dokter memberitahu korban bahwa tindakannya akan terasa sakit. Interaksi face-to-face terhadap korban membantu memberikan dukungan emosional, baik untuk korban dewasa maupun anak-anak. Dokter memahami rasa empati dan membuka diri menjadi pendengar baik, sehingga korban dapat membagi rasa khawatir dan takutnya kepada dokter. Kesimpulan dari film tersebut, pentingnya kita membangun rasa saling peduli terhadap sesama, membangun rasa saling percaya, membuat suasana yang positif, dan memberikan komunikasi terapeutik adalah suatu dampak yang positif untuk membantu kepada manusia, terutama halnya pertolongan pada psikologis. Sirian lagi bersih-bersih, sekian dan terima kasih. Berikut adalah presentasinya. Jika dari teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya atau memberikan masukan dan kritik saran, silakan. Sekian dan terima kasih.